Tidak tangguh, Kimberly Ryder berlatih tinju. Usai dugaan KDRT-nya terungkap ke publik, Kimberly Ryder sepertinya baru menyadari bagaimana pentingnya melindungi diri sendiri. Janda dua anak itu pun kini mulai berlatih tinju. Dipandu dengan coach, Kim tampak semangat dan seolah mengeluarkan segala emosi yang terpendam di hatinya. Ya, isu dugaan KDRT mencuat kala Irvina, ibunda Kim, membongkar perilaku Edward terhadap putrinya. Bak bola panas yang terus menggelinding, Irvina pun dengan tegas mengaku kecewa. Bahkan secara terang-terangan, Irvina yang cukup emosi itu menyebut jika sang mantu bermuka dua. Setelah saya mengetahui, ini kayak api itu keluar. Oh, marah banget. Ya alhamdulillah, anak saya nggak babak belur, nggak hancur, bermanis di muka saya, depan saya maksudnya. Tapi ya di belakangnya, ya saya tidak tahu. Meskipun Kim enggan membahas perihal KDRT lebih lanjut, tetapi sorot mata dan wajah kekecewaannya tak dapat disembunyikan. Apalagi jika mengingat Edward lepas tanggung jawab terhadap kedua anak-anaknya. Kim pun harus ekstra banting tulang dan kembali bangkit untuk bisa hidup lebih baik. Nggak usah diomongin lah ya. Ada sih kecewanya ya. Mama ayo coba telepon papa. Ya oke. Nih, mau coba telepon ya. Nggak diangkat. Ya udah emang udah ganti nomor kayaknya. Dan pagi ini rencananya sidang perceraian antara Kim dan Edward akan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat dan menghadirkan saksi. Persiapannya banyak berdoa. Selain itu, Kim juga tak mau lagi terlalu dipusingkan dengan kasus penggelapan mobilnya yang masih dalam proses penyelidikan polisi. Rencananya awal tahun nanti, Kim akan umroh guna menenangkan hati dan pikirannya. Kim pun mengaku sudah legowo atas apa yang dialaminya. Pokoknya yang penting ya doain aja semoga lancar dan ya semoga lancar semuanya. Ya, benar aja. Maaf dan penyesalan terlambat Andrew Andika. Andrew Andika akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada istri dan anaknya usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba bersama 5 orang lainnya Kamis lalu. Permintaan maaf tersebut disampaikan Andrew dalam konferensi pers yang dilakukan Polres Jakarta Barat Selasa siang kemarin. Saya ya anak saya berat khususnya narkoba karena memberikan yang terbaik untuk saya, sudah mengedukasi saya tentang narkotika. Intinya semua karena pada kesempatan itu, Kasat Narkoba AKBP Chandra Mata menuturkan, meskipun Andrew tidak sedang menggunakan narkoba saat ditangkap, namun 5 orang lainnya diketahui tengah menggunakan narkoba. Sementara hasil tes urin Andrew dan ke-5 orang lainnya tersebut positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Berdasarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan, seluruh tersangka dinyatakan mengalami ketergantungan tingkat sedang sehingga akan menjalani rehabilitasi. Tersangka yang telah melakukan penangkapan tersebut berdasarkan peraturan yang ada dan berdasarkan skema jumlah berat barang bukti di bawah 1 gram, kami melakukan asesmen terhadap ke-6 tersangka tersebut.
keseluruhannya dikategorikan adiksi sedang, sehingga hasil rekomendasi menyatakan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di lembaga rehab. Permintaan maaf Andrew kepada Tengku Dewi nampaknya sudah terlambat. Seperti yang disampaikan oleh Minola Sabayang sebagai kuasa hukum Dewi, kasus yang menjerat Andrew tak akan membuat hati Dewi tersentuh, apalagi sampai mengurungkan niatnya menggugat cerai Andrew. Meski mengaku syok, Dewi justru berharap kasus perceraiannya ini bisa cepat selesai, agar ia bisa kembali menjalani hidup. Setelah saya konfirmasi dan bicara dengan Tengku Dewi, ini tidak mengurungkan niatnya. Jadi tetap gugatan cerai terhadap Andrew itu tetap akan dilanjutkan dan diteruskan sampai prosesnya itu memiliki kekuatan hukum yang tetap. Waktu dia di perut kan dia banyak ngerasain mamanya sedih ya. Aku malah berjanji kayak dia harus bahagia. Makanya acaranya juga tasyakurannya aku bikin yang happy gitu. Jangan sampai dia kekurangan apapun. Itu udah janji aku dari dia di dalam perut. Kayak momen-momen penting aku akan selalu abadikan. Jadi dia kalau dewasa nanti di saat dia udah gede, dia ngelihat ya nggak ada apa-apa gitu. Usia boleh kepala 7, tapi performa Elvy Sukaesih makin menyala. Kalau pedangdut yang satu ini usia boleh tua, tapi jiwanya selalu muda. Makanya gak heran dong kalau Ratu Dangdut Tanah Air disematkan oleh Umi Elvy Sukaesih. Lirikan matanya yang khas saat bernyanyi semakin menambah gelora mudanya, meski kini usianya telah memasuki 73 tahun. Julukan Ratu Dangdut karena topnya waktu itu karena lirikan kau jatuh cinta. Itu pun bukan kita yang memproklamirkan, ini masyarakat sendiri yang menjuluki aku Ratu Dangdut. Dan jadwal bernyanyi Umi Elvy masih sibuk loh. Sebut saja beberapa waktu lalu Umi Elvy mendapat panggilan manggung di kota Solo. Ya Allah, jangan sampai aku malu ya Allah, karena aku membawa nama dangdut ini ya Allah, membawa nama keluargaku ya Allah, membawa suamiku, berikan aku yang terbaik. Kalau ditanya bagaimana performanya, nggak kalah dong dengan pendangdut masa kini. Umi Elvy yang juga salah satu pengisi acara di Kilau Raya MNC TV 33 mendatang ini masih energik dengan kualitas suara yang sangat terjaga. Selama fans saya masih banyak dan mereka masih mengharapkan kehadiran saya dan saya masih layak untuk tampil dan mereka bisa menikmati, dengan izin Allah yang saya minta, saya akan tetap menghibur mereka. Elvy Sukaesih juga masuk dalam performa musik lintas generasi. Gak cuma itu saja, sang Ratu Dangdut yang akan menggelar konser 60 tahun berkarya ini memiliki gaya busana yang mewah dan glamor. Dan hal ini juga jadi ciri khas Elvy dalam setiap aksi panggungnya. Ya namanya stage ya, pasti harus dong. Itu kan shining untuk ngelihat mata. Gitu. Pokoknya ciri khas Elvy Sukaesih tidak terlepas daripada bling-bling katanya. Pokoknya gitu ya, ada di sana ya. Kalau Elvy tidak heboh, nggak pakai bling-bling, terus nggak pakai anting yang panjang, dia bilang itu bukan Elvy Sukaesih. Oke. Gitu, jadi kita megangin trademark itu tuh. Di lain sisi, memasuki gerbang KDI 2024 yang bakal digelar perdana pada besok Rabu 3 Oktober 2024. Umi Elvy pun gak segan untuk berbagi tips serta masukan kepada para kontestan KDI. Memang KDI dulu memang keren-keren. Gimana ya? Memang mereka harus banyak belajar. Contoh dengan KDI yang awal.